Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati, menjagai, melindungi, dan memimpin dan menuntun hidup kita. Untuk hari-hari kita ini menjadi hari-hari yang bermakna. Hari-hari yang berkualitas, hari-hari yang dipenuhi dengan nilai-nilai kekekalan. Kita sudah belajar bagaimana definisi hidup yang sia-sia. Dan kita sudah melihat bahwa kehidupan yang sia-sia adalah sebuah kehidupan yang sama sekali tidak mengandung nilai kekekalan. Orang kaya yang disebut bodoh itu adalah menjalani hidupnya semata-mata hanya sebatas hal-hal lahiriah. Jadi sepanjang hidupnya sampai dia mati, dia cuma fokus kepada harta benda, fokus kepada kekayaan, fokus kepada kesuksesan, fokus kepada kenyamanan dan ketentraman hidup. Dan Alkitab, Tuhan menyebut, "Hai engkau orang yang bodoh." Untuk apa semuanya itu? Karena itu hari ini kita ingin belajar lebih lanjut tentang hidup yang bermakna. Dan kalau kita lihat dari pembelajaran orang kaya yang bodoh itu, dia menaruh dan menempatkan rasa amannya itu bukan kepada Tuhan, tetapi kepada kekayaannya, kepada hal-hal yang lahiriah dan duniawi. Karena itu di dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 1 kita lihat bagaimana kehidupan seorang bernama Daud, seorang yang hebat, terkenal, orang nomor 1 di Israel. Dia berkata begini, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku." Kita lihat bahwa kualitas kehidupan yang berarti, tidak sia-sia. Kita lihat bahwa perbedaannya, orang yang hidupnya sia-sia, tidak berguna, kosong, dia menaruh rasa aman, rasa tenangnya itu kepada kekayaan yang dia miliki. Kita lihat, Daud sebenarnya orang yang sangat kaya raya. Daud memiliki segala-galanya. Orang yang terkenal, orang nomor 1, raja. Saudara tahulah bagaimana kehidupan orang nomor 1. Orang jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri. Wah, itu rasanya dekat dengan mereka saja itu auranya berbeda. Ada banyak orang bangga, oh saya kenal dengan dia. Jadi kita lihat, tapi Daud yang adalah seorang raja, kalau zaman sekarang presiden, punya tentara, punya pengawal, hebat. Dia mengatakan bahwa rasa tenangnya, rasa amannya hanya dekat Allah. Tapi orang kaya itu dekat dengan hartanya. Dia merasa tenang, dia meniadakan Tuhan di dalam hidupnya. Saya berdoa, kita bukan hanya sekedar mengiring Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tetapi kita menaruh rasa aman kita itu bukan kepada Tuhan. Kita lihat Daud, dia menaruh rasa tenang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Seharusnya situasi apapun yang terjadi, pandemi sekalipun, karena Alkitab berkata bahwa segala sesuatu akan tergoncang dan digoncangkan. Tetapi kalau kita menjalani hidup ini dengan benar, berkualitas, bermakna, apapun yang terjadi seharusnya tidak mempengaruhi kehidupan kita. Rasa aman kita tidak taruh. Sekarang kan banyak orang stres, banyak orang depresi, bahkan gila, bunuh diri. Kenapa? Karena mereka meletakkan rasa amannya kepada uang, kepada status, kepada pangkatnya, kepada jabatannya. Ketika pandemi ini datang, menggoncangkan banyak hal, kita lihat mereka ikut tergoncang, kacau hidupnya. Karena mereka merasa harapannya hilang, kerinduannya, mimpi-mimpinya. Kenapa? Karena dia menaruh hatinya, rasa amannya itu kepada kebendaan-kebendaan. Saya berdoa kita membutuhkan banyak hal, tapi kita tidak boleh taruh rasa aman, rasa tenang, rasa nyaman kita itu kepada hal-hal yang kebendaan. Hal-hal yang sebenarnya bisa tergoncang. Dan kalau kita memiliki Allah, sebenarnya kita memiliki segala-galanya. Saudara boleh memiliki segala-galanya, tapi kalau saudara tidak memiliki Tuhan, sebenarnya saudara tidak memiliki apa-apa. Karena di dalam Tuhan ada kekayaan, ada berkat, ada kelimpahan. Tapi di dalam kelimpahan, di dalam harta kekayaan, kalau nggak ada Tuhan, saudara hanya tinggal tunggu waktu. Karena itu Daud berkata,
hanya dekat Allah saja aku tenang. Beda dengan orang kaya yang kemarin kita bahas. Dalam Mazmur 62-nya, Daud berkata begini, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Apabila harta makin bertambah-tambah, jangan hati kita melekat kepadanya. Karena itu bisa hilang dengan tiba-tiba. Kita lihat sepanjang perjalanan hidup Daud ketika kerajaannya dirampas sekalipun. Kalau saudara baca dalam kitab Mazmur pasal ketiga, Alkitab berkata ketika dia dalam pelarian dari Absalom anaknya yang merebut tahtanya, dia meninggalkan kekayaannya, dia lari. Tapi di Mazmur pasal 3 dia berkata, dia berdoa lalu dia tidur. Jadi kita lihat Daud tetap bisa tidur walaupun kerajaannya diambil, pasukannya setengah diambil, mimpi-mimpinya dirusak oleh anaknya sendiri. Dan biasanya kalau kita punya masalah, dihianati, wah pasti kita nggak bisa tidur. Kalau jabatan kita dicopotin, kita lihat di Siantar ini, sekda tuntut-tuntutan sama wali kota gara-gara apa? Diambil jabatannya, dituntut. Mereka nggak puas. Banyak orang yang mengadakan banding sedemikian rupa. Saudara, ini kerajaan orang nomor 1 diambil. Di Siantar, saudara wali kota sudah menang, tetapi nggak bisa dilantik karena yang lama masih ingin bertahan. Kita lihat, ada apa rupanya? Apa masalahnya? Masalahnya karena orang merasa nyaman, tenang. Apabila apa? Apabila dia punya pangkat jabatan. Tapi di sini ayatnya jelas, jangan hati kita melekat kepadanya. Orang kaya itu disebut bodoh karena rasa tenang, rasa amannya dia taruh di mana? Justru ditaruhnya kepada kekayaannya. Dalam Mazmur 49 ayat 6, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Dalam ayat 11, sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Jadi kita lihat, nggak usah letakkan rasa aman, tenang, tentram, nyaman saudara di mana? Kepada kebendaan-kebendaan. Tapi letakkanlah hati saudara, rasa aman, nyaman kepada Tuhan. Sehingga kita bisa seperti Daud nanti. Apapun yang terjadi kita tetap bisa tidur. Karena tidur itu juga berkat Tuhan. Apa artinya saudara punya kekayaan banyak? Saudara nggak bisa tidur, pikiran banyak. Jabatan boleh ada sedemikian rupa. Tapi banyak orang nggak bisa tidur. Orang kalau nggak bisa tidur, itu saudaraku tidur itu berkat Tuhan loh. Makanya kita lihat Yesus ketika orang teriak-teriak, ketakutan, menjerit-jerit karena badai yang datang. Yesus tetap bisa tidur di tengah badai. Di tengah COVID-19, banyak orang paranoid, ketakutan luar biasa. Dia nggak menaruh rasa amannya kepada Tuhan. Sehingga ketika ada orang batuk saja, ya sedikit ada rame saja, sedikit ada apa saja, udah langsung keblinger, nggak keruan macem, saudara-saudaraku. Kasihan. Mari, hidup kita akan menjadi bermakna ketika kita mengerti bahwa kualitas hidup kita itu tidak diletakkan di atas apapun. Bukan di atas apa yang kita lihat, perasaan kita. Tapi kita taruh hati kita kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Saya berdoa supaya rasa aman saudara, rasa tenang saudara, tidak lagi ditaruh dimanapun. Bukan di makanan, di rumah, di uang, di pangkat jabatan. Tapi rasa aman kita hanya ada di dalam Tuhan. Tidak ada damai yang luar biasa. Damai yang sejati hanya kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. Karena itu Paulus berkata, apa yang dulu kuanggap hebat menjadi kebanggaan luar biasa sekarang karena Kristus kuanggap sampah, kerugian. Dan dia berdoa, biar kiranya damai sejahtera yang melampaui akal itulah ada dalam hati pikiran kita. Bukan hanya ada, tapi dia menguasai hati dan pikiran kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Roh Kudus terangi mata hati kami, supaya kami melihat bahwa Tuhanlah segalanya. Tuhanlah pusat hidup kami. Kami tidak perlu menaruh rasa aman kami, rasa tenang kami kepada apa yang kami rasakan dan lihat. Tapi kami boleh taruh rasa aman, tenang kami hanya kepada Tuhan, kepada firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau mengakui Engkau dalam segala kehidupan kami. Dan Engkau meluruskan jalan-jalan kami. Hanya dekat Allah sajalah kami tenang. Diberkatilah umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
Thank you.